Film Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 menjadi penutup perjalanan cinta Dylan dengan menyajikan nuansa yang lebih dewasa dan menyegarkan. Dalam review ini, kita akan membahas bagaimana film ini berhasil memperkenalkan Anchika sebagai karakter yang sepadan dengan Dylan, memberikan sentuhan komedi yang khas dan menghadirkan nuansa yang berbeda dari trilogi sebelumnya. Dylan, yang diperankan oleh Arban Yasis, hadir dalam wujud yang lebih kalem dan dewasa. Perubahan ini sejalan dengan perjalanan waktu dan kondisi politik tahun 1995 yang menjadi latar belakang cerita. Dylan sudah kuliah dan memiliki peran yang lebih matang, menciptakan ekspektasi bahwa cerita yang disajikan juga akan lebih dewasa. Dalam film ini, Dylan akhirnya menemukan lawan yang sepadan dengannya, yaitu Anchika. Anchika yang diperankan dengan apik oleh Azizi Asadel atau ZJKT48 menjadi karakter yang penuh warna dan menyegarkan. Anchika bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga sosok yang dapat mengimbangi Dylan dalam segala hal, termasuk dalam kejenakaan dan kecerdasan. Perseteruan ringan antara Anchika dan Dylan menghadirkan momen komedi yang menghibur. Film ini memilih untuk mengambil perspektif utama dari Anchika, memberikan sudut pandang yang berbeda dan menyegarkan. Anchika sebagai karakter remaja yang ngocol, pintar, dan berani dihadirkan dengan baik oleh ZJKT48. Anchika tidak hanya menjadi sekedar pemeran, tetapi memiliki kehidupan sekolah yang kuat dan karakterisasi yang mendalam. Dibandingkan dengan karakter Milea dalam film sebelumnya, Anchika hadir dengan karakterisasi yang lebih kaya. Anchika tidak terlihat seperti kertas kosong. Kehidupan sekolahnya dan sifatnya terasa lebih kuat. Anchika merupakan versi cewek Dylan dengan interaksi yang penuh kejenakaan di antara teman-temannya. Pengenalan Dylan dalam cerita Anchika dilakukan dengan baik, tidak membuatnya terasa seperti sosok yang dikultuskan. Dylan muncul dengan sikap yang humble, memberikan keberimbangan yang baik dalam dinamika cerita. Dalam film ini, Dylan dihadirkan sebagai mahasiswa seni rupa ITB dan seorang aktivis. Arban Yasis memberikan penampilan yang luar biasa, berhasil memerankan karakter yang memiliki identitas lokal yang kuat. Keberhasilannya dalam peran sebagai pemuda Minang di Ranah 3 Warna 2021 dan sekarang sebagai pemuda Sunda dalam Anchika Dia Yang Bersamaku 1995 menunjukkan fleksibilitasnya dalam memerankan karakter dengan autentisitas yang tinggi. Dalam film ini, Dylan tampak lebih kalem dan dewasa dibandingkan dengan versi sebelumnya. Arban Yasis membawa Dylan ke tingkat kedewasaan yang sesuai dengan konteks tahun 1995 dan situasi politik yang memanas. Meskipun Dylan tetap mempertahankan kejenakaannya, namun itu terasa lebih dewasa dan tidak lagi terkesan sebagai tukang gombal dan sok jagoan. Dalam film ini, Dylan tetap memiliki kepiawaian dalam menggunakan kata-kata maut yang mampu membuat Anchika tersipu. Meskipun terkesan les gombal, Dylan versi Arbani tetap mempertahankan daya tariknya dengan kata-kata yang lebih natural dan believable. Hal ini membuatnya tidak terasa cering dan penonton dapat lebih mudah tolerir terhadap gombalannya. Film ini tetap memfokuskan hati ceritanya pada romansa dengan karakter-karakter yang genuine menarik. Anchika tumbuh ketertarikan kepada Dylan, bukan hanya karena kegigihan Dylan dalam mengejar si anak SMA ini. Ada build up yang memungkinkan Anchika melihat dan membandingkan Dylan dengan cowok-cowok lain yang tertarik kepadanya. Masa lalu Dylan, terutama seputar geng motor, menjadi satu konflik dalam hubungan dengan Anchika. Anchika tidak ingin memperbaiki Dylan seperti yang dilakukan Milea, melainkan khawatir bahwa Dylan akan kembali ke masa lalunya yang berpotensi berbahaya. Kedewasaan Dylan dan perjuangannya dalam aktivisme memberikan dimensi yang lebih kompleks pada karakter ini. Anchika dalam perannya yang dibawakan dengan apik oleh ZJKT48 memiliki keinsecurean yang berasal dari masa lalu Dylan. Penggambaran ini dianggap sebagai sesuatu yang relatable bagi remaja generasi sekarang, terutama dengan narasi yang marak tentang sulit move on dari mantan. Anchika dan Dylan mengajarkan bahwa meskipun masa lalu tetap menjadi bagian dari diri seseorang, ini tidak harus menjadi alasan untuk kembali ke masa lalu. Pembelajaran dari masa lalu seharusnya menjadi landasan untuk memperbaiki diri. Film ini memiliki modal untuk menggarap tema yang lebih berbobot, terutama ketika memandang persoalan seperti penangkapan aktivis dari perspektif anak sekolah. Melihat bagaimana mereka yang berjuang ke depan terhalang oleh jebakan masa lalu dapat menjadi sudut pandang yang menarik. Sayangnya, film cenderung mengarahkan fokusnya pada aspek pacaran, terlepas dari potensi tema yang lebih serius.
Anchika, dengan sikap maturnya yang terasa lebih kuat dari Milea, memiliki cerita dan masalahnya sendiri. Sayangnya, film kurang mengeksplorasi sudut-sudut dan emosi unik yang dimiliki Anchika. Pengembangan karakter terlihat belum mencapai full potensialnya, terutama karena film masih tertahan pada cerita pacaran yang biasa. Film terkesan enggan untuk tumbuh dewasa meskipun karakter-karakternya telah mengalami perkembangan. Penulis mengkritik bahwa film ini seolah tidak ingin berbeda dengan film-film sebelumnya. Mungkin karena bayangan kesuksesan trilogi sebelumnya membuat film ini merasa perlu untuk mencapainya, sehingga terkadang meremehkan potensi penonton yang mungkin bisa menangani cerita yang lebih berbobot. Babak terakhir film ini dinilai kurang intens, terutama ketika seharusnya Dylan menghadapi konsekuensi masa lalu dan situasi politik yang memanas. Film terlihat bingung dalam mendaratkan cerita, mencari daratan yang membuat penonton lebih terbawa emosi daripada konklusi yang mungkin terasa terlalu terburu-buru. Meskipun film memberikan penyelesaian manis 3 tahun kemudian, penyelesaian tersebut dinilai terburu-buru dan tidak memberikan kepuasan maksimal bagi perkembangan karakter. Anchika yang awalnya menolak label pacaran akhirnya berubah menjadi mau pacaran terasa kurang mendapatkan pengembangan yang jelas. Secara keseluruhan, Anchika Dia yang Bersamaku 1995 mendapatkan skor 6,5 dari 10 bintang emas dari The Palace of Wisdom. Film ini diakui memiliki potensi lebih besar dari trilogi sebelumnya. Namun, kekurangan kesiapan untuk tumbuh dewasa dan kurangnya pengembangan karakter membatasi capaian penuh film ini. Meskipun berhasil sebagai penutup yang hangat, film ini mungkin bisa lebih nendang dan berbeda dengan pendekatan yang lebih matang.